Nah, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang kelengkapan dokumen atau berkas setelah pemakaman ya. Ada beberapa item yang harus disiapkan, fotokopian semua ya. Yang pertama KTP almarhum atau almarhumah. Yang kedua KTP ahli waris atau penanggung jawab di surat nanti. Yang ketiga kakak almarhum. Yang keempat kakak ahli waris kartu keluarga ya. Yang kelima pengantar RT RW. Jadi RT RW harus mengetahui kalau warganya telah meninggal dunia ya. Itu harus ada terlampir ya, karena ada nomor surat pengantarnya yang harus dicatat oleh petugas. Dan yang keenam surat rumah sakit atau puskesmas. Jadi jika suratnya dari klinik, dokter praktek atau dokter pribadi, harap diperbaharui di rumah sakit terdekat atau puskesmas tempat tinggal sesuai domisili KTP ya. Yang ketujuh, surat keterangan kematian dari kelurahan atau akta kematian ya. Biasanya terkait dengan sensus penduduk, jadi harus diserahkan KTP asli dan kakak asli almarhum. Nanti akan terbit surat keterangan kematian dari kelurahan tersebut ya. Yang kedelapan, jika pemakamannya tumpang, maka lampirkan surat izin penggunaan tanah makam tumpangannya ya, yang diperpanjang per 3 tahun. Itu namanya surat IPTM ya. Ada 8 item. Nah, satu persatu dipersiapkan untuk kelengkapan berkasnya. Kalau sudah lengkap, dibawa ke TPU, selanjutnya diproses untuk surat pengantar atau rekomendasi dan dibawa ke PTSP kelurahan untuk penerbitan retribusi. Nah, tarif retribusi sendiri sudah ditentukan berdasarkan blok ya. Blok AA1 100.000, blok AA2 80.000, blok A1 60.000, blok A2 40.000 dan blok A3 0 rupiah. Setelah pembayaran berdasarkan retribusi bloknya, selanjutnya terbit IPTM baru ya, terbit IPTM baru dengan masa berlakunya yang baru. Nah, di situ disimpan suratnya untuk perpanjangan di tahun berikutnya. Jadi satu periode itu berlaku 3 tahun untuk pemakamannya, suratnya, dan bisa diperpanjang setelah masa berlakunya habis ya. Namun untuk tumpang, masa berlakunya ngikutin yang lama ya. Jadi almarhum yang sebelumnya sudah punya masa berlaku, ketika masuk almarhum yang baru atau tumpangannya ya, tetap mengikuti masa aktif yang lama gitu. Jadi bedanya masa berlaku surat pemakaman baru dengan pemakaman tumpang adalah jika pemakaman baru berlaku satu periode 3 tahun, namun jika tumpang itu mengikuti masa berlaku sebelumnya di jenazah yang lama ya. Jadi surat sebelumnya itu sudah ada masa berlakunya, ketika tumpang dia tidak berubah, tidak mengubah masa berlakunya gitu ya. Sebagai contoh, misal jenazah lama berlaku 1 tahun lagi, masuklah jenazah baru, berarti jenazah baru masa berlakunya bukan 3 tahun ke depan, tapi ya masa berlaku yang 1 tahun lagi itu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi biar nggak salah paham, saya jelasin seperti itu karena banyak yang nanya mengenai masa berlakunya kenapa beda, kenapa seperti ini, kenapa nggak 3 tahun, kenapa nggak 1 periode. Nah tadi sudah saya jawab, kalau tumpang ikuti masa berlaku yang lama ya. Jadi diibaratkan seperti kita ngekos atau kita ngontrak ya. Yang pertama masuk bayar kontrakan atau bayar kosan, ini berlaku sampai 3 tahun ke depan ya. Iya. Nah, datanglah keluarganya atau datanglah kerabat
ya, nginep di sana ya. Nah, nginep atau mungkin tinggal bersama di kontrakan atau kosan tersebut, oke lah. Nah, masa berlaku itu kontrakan nggak berubah 3 tahun ke depan, tetap yang pertama yang bayar, kan sudah dibayar 3 tahun ke depan. Kalau mau perpanjang ya nanti, kalau nunggu masa berlakunya habis, ya gitu perumpamaannya, gitu ya. Nah, itu terkait dengan retribusi. Nah, bagaimana dengan alurnya? Untuk saat ini alurnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi proses dokumen-dokumen kelengkapan tersebut ke TPU DKI ya, TPU tempat di mana kalian menguburkan keluarga kalian, kerabat kalian gitu ya. Datang ke TPU tersebut, nanti akan diberikan surat keterangan rekomendasi. Jadi surat pengantar ya namanya ya, surat pengantar untuk ke PTSP kelurahan. Apa sih PTSP? Pelayanan terpadu satu pintu ya. Jadi kalau di kelurahan itu untuk mengurus perizinan macam-macam ya. Setelah dapat surat dari TPU, proses di PTSP kelurahan, nanti pembayarannya di Bank DKI. Nah, pembayarannya di Bank DKI itu bisa langsung setor teller ke bank atau pakai kode virtual account atau gesek langsung pakai mesin edisi di kelurahan tersebut. Jadi ada banyak macamnya. Tinggal kamu fleksibel aja maunya menggunakan metode apa gitu ya. Ada tiga macam cara gitu kan, via teller, virtual account, atau mesin edisi gesek pakai debit. Nah, debitnya itu pun bisa debit apapun gitu kan, jadi bank apapun maksudnya ya. Bank apapun maksudnya nggak harus terpaku dengan Bank DKI ya, bank apapun bisa, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, ya paling nanti kena tarif transfer antar bank ya, teknisnya seperti itu. Nah, setelah kamu transfer, ada bukti pembayarannya, serahkan ke kelurahan yang tadi kamu berikan berkas. Maka akan terbit juga di situ surat IPTM-nya ya, dengan masa berlakunya yang baru, atau dengan nama tambahan kalau memang dia pemakaman tumpang, jadi nama jenazahnya jadi 2 atau 3 kan, seperti itu ya. Jadi yang menerbitkan itu kelurahan, bukan kantor TPU ya. Kelurahan PTSP DKI yang menerbitkan IPTM, surat izin penggunaan tanah makamnya itu ya. Dan banyak yang tanya nih, kalau saya mau legalisir itu kemana ya? Saya ada keperluan untuk bank, untuk asuransi, untuk lain-lain lah pokoknya ya. Nah, di sini aku kasih tahu sekalian sama kalian, karena yang menerbitkan PTSP Kelurahan DKI, jadi untuk legalisirnya tetap harus di PTSP Kelurahan DKI. Jadi yang tanda tangan kan ada kanitnya tuh ya, kepala unitnya. Yang legalisirnya pun juga dari kanit PTSP. Disesuaikan aja PTSP-nya yang menerbitkan PTSP mana, misalnya PTSP-Z, ya berarti yang legalisir ya si PTSP-Z-nya itu kepala unitnya gitu ya. Jadi bukan kepala TPU atau Kasatpel atau pengurus makam, petugas makam, pokoknya yang ada di kantor TPU, kantor makam, bukan. Tapi yang legalisir adalah orang kepala unit yang menerbitkan surat izin petak makam di kelurahan tersebut ya, gitu ya. Jadi di awal sudah saya jelaskan bahwa PTSP yang menerbitkan surat izin tersebut. Jadi yang melegalisir adalah kanit PTSP. Oke. Nah, terus jika memang saya ada keperluan untuk waris gimana ya? Itu kita butuh surat keterangan tambahan untuk lampirannya di BPN gitu kan, di Badan Pertanahan gitu kan. Atau mungkin saya mau ada keperluan nikah anak, atau anak mau studi ke luar negeri gitu kan. Itu banyak yang seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa bawa IPTM tersebut yang sudah terbit dengan melampirkan KTP dan KK ahli waris, datang ke TPU di mana keluarga atau kerabat yang meninggal. Jadi misalnya TPUB gitu kan. Nah, di TPUB dia dimakamkan di sana.
saya butuh surat keterangan untuk keperluan ini gitu kan ya. Nah, jadi datanglah ke TPU, nemuin petugasnya, administrasinya di sana ya, katakan keperluannya, nanti dibantu oleh petugasnya, oleh administrasinya ya, petugasnya dibuatkan surat keterangan tambahan ya, menerangkan bahwa benar si A meninggal di TPU B dengan lokasi blok plat petaknya tertera dan tanggal wafatnya juga jelas gitu ya. Nah, kalau banyak yang belum tahu apa sih blok plat petak gitu kan, ibarat rumah ya. Ibarat rumah itu ada RT, RW, nomor rumah. Nah, di petak makam juga ada blok, plat dengan petak. Blok itu RW-nya, plat itu RT-nya, petak itu nomor rumahnya, kan gitu ya. Jadi biar jelas petaknya siapa, ahli warisnya siapa, alamatnya dari mana, yang meninggal di mana gitu kan, biar nggak ketukar. Jadi kalau misalnya ada lokasinya kan gampang, memudahkan untuk mencari dan pengadministrasiannya lebih tertib gitu ya. Nah, terus banyak yang tanya lagi nih gitu kan, mengenai izin-izin yang ada di makam. Misalnya kayak mau ada acara tabur bunga dari instansi tertentu, atau mungkin ada izin syuting gitu kan. Nah, di sini aku bakal jelasin kalau izin-izin syuting atau dokumenter dan sebagainya, harap pengurusan surat izinnya dulu ke PTSP Kelurahan DKI. Nanti di sana ada tarif retribusi berdasarkan pemakaian areanya, durasinya, keperluannya, temanya, dan lain-lain itu bakal dijelaskan di PTSP Kelurahan DKI. Jadi setelah bawa surat izin yang telah setor retribusi untuk acaranya, itu dibawa suratnya ke TPU dan langsung koordinasi sama petugas di TPU untuk pelaksanaan acaranya. Namun jika untuk ziarah makam atau tabur bunga dari instansi atau organisasi tertentu, baiknya ada surat permohonan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan acaranya ya. Jadi biar dipersiapkan dan sterilisasi area agar acara tersebut lancar dan tidak ada gangguan. Karena selain kegiatan pemakaman, di TPU juga ada kegiatan pemeliharaan ya. Jadi pemeliharaan kayak pembabatan rumput, pengetrikan, pendangiran, penyulaman, penanaman tanaman, dan banyak hal ya. Jadi mungkin orang luar, orang awam taunya hanya pemakaman gali tutup saja, tapi tidak, banyak hal yang dipekerjakan, banyak hal yang dilakukan di dalam area TPU. Jadi untuk izin-izin tertentu harap dikonfirmasikan terlebih dahulu melalui surat permohonan. Nah, terkait dengan pemeliharaan di TPU, sebenarnya dari Pemprov DKI sudah menyiapkan pemeliharaan ya secara massal, namun ya, jadi kayak pembabatan rumput dan lain-lain itu dilakukan secara massal, tidak khusus petak per petak tapi per blok per plat ya. Jadi durasinya kurang lebih dari titik A kembali lagi ke titik A itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan, karena dia muter area mengelilingi TPU, menyeluruh dari tiap sudut ke sudut. Itu durasinya kurang lebih 1 bulan pembabatan secara berkala dengan mesin babat gitu. Jadi kalau misalnya dirasa kok bagian sini masih tinggi-tinggi ya rumputnya, kemungkinan
pembabatannya sedang di area sana, kan gitu ya. Jadi bukannya pembiaran tidak ada perawatan, namun masih bertahap gitu. Dan banyak nih juga yang tanya tentang perawat makam. Perawat makam, kami tidak menganjurkan Bapak Ibu atau kalian semua memakai perawat makam. Tapi jika memang merasa terbantu, monggo silahkan. Karena terkait dengan perut mereka, terkait dengan nafkah mereka, kami tidak bisa mengkat atau melarang lah, tidak bisa gitu ya. Jadi setiap orang sudah dijamin rezekinya masing-masing. Jadi kebijakan dari ahli waris itu sendiri bagaimana secara bijak untuk memfungsikan adanya perawat-perawat tersebut gitu ya. Karena perawat makam adalah bukan orang resmi petugas dari TPU, namun mereka adalah warga sekitar makam yang mencari nafkah di area petak makam gitu. Jadi untuk perawatannya mungkin dia lebih khusus. Kalau kita pakai mesin babat, dia mungkin pakai gunting gitu. Tapi kembali lagi ke oknumnya masing-masing gitu ya. Ada yang memang dikerjakan secara telaten dan sesuai dengan SOP-nya, ada yang mungkin kurang baik gitu kan. Kalau pas datang aja baru dirawat, atau kalau pas waktunya baru segrep gitu kan. Ya tergantung oknum atau orangnya masing-masing. Tidak semua perawat itu buruk ya. Ada yang benar-benar memang mengerjakan tugasnya, ada yang memang dia mangkir atau wan prestasi dari tugasnya. Tinggal bagaimana ahli warisnya secara bijak memberikan fungsinya lah, memberikan apresiasinya, memberikan kepercayaannya, atau percayakan sajalah sama petugas pemakaman ya. Petugas pemakaman juga melakukan perawatan, namun ya yang tadi saya jelaskan ya secara massal. Kalau memang dirasa kurang puas, perlu perawat tambahan ya monggo. Tapi jika ada wan prestasi atau masalah di luar dari jalur, itu bukan tanggung jawab petugas TPU, namun atas perjanjian dari ahli waris dan perawat itu sendiri, seperti itu ya. Nah, untuk perbaikan petak sebenarnya yang lebih baik lapor ke kantor TPU dengan bukti foto kondisi terakhir petak makam tersebutnya seperti apa. Nanti dari kondisi foto tersebut akan dicek oleh tim perbaikan apa saja yang harus diperbaiki. Kalau memang tambah tanah, ambles dan sebagainya, kita rapikan, kita bentuk kembali seperti semula. Kalau memang ada anggarannya dari pemerintah, itu free semuanya, gratis ya. Kalau memang tidak ada stoknya, beli bahan bakunya saja, untuk jasanya gratis, seperti itu ya. Nah, kalau pakai perawat dirasa harganya markup tinggi, saran saya nggak usah. Perawat tugasnya hanya merawat, bukan memperbaiki. Jadi untuk perbaikan makam, baiknya, bijaknya konsultasikan ke kantor TPU agar hasilnya maksimal ya, seperti itu. Nah, untuk hal-hal lain mengenai pemakaman yang lain akan saya share lebih lanjut mungkin di sesi-sesi berikutnya. Ya, dukung terus channel ini supaya bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi ke depannya, lebih detail lagi, supaya opini-opini masyarakat tentang pemakaman yang mungkin salah paham bisa terrealisasi dengan baik, bisa terjawab dengan jelas dan tidak salah paham lagi ya, seperti itu. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam cerdas buat kalian.